Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Bro. Lendra nyalakan kamera ini karena kami berdua mendengar seperti ada suara ya, Ro. Iya, Ndra. Dari tadi berulang kali. Berulang kali bener, Ndra. Ini kita sedang nungguin si Tony ya, Ndra. Betul. Karena Tony itu sedang buang air, teman-teman. Dan buang air itu dia jadi agak jauhan karena malu katanya. Dan kita nungguin di sini terus kayak ada suara kedebak-kedebuk. Nih, Ro, kalau Apa Tony yo? kalau suaranya itu dari Tony, seperti Tony jatuh, itu pasti satu kali lah atau banyak-banyak 2 kali. Iya, Ini tuh terus-terusan berulang gitu kali loh. ya. Terus Iya, kalau misalkan Tony yang maaf yang tadi suara itu harusnya dia minta tolong ya. betul. Ini kita juga nggak tahu ya, Ndra, kedengeran apa enggak di kamera ya, di panjenengan. Karena suara ini juga seperti menggema. Kita sudah coba cari di arah sini, teman. Kita coba cari Ya, di tadi sebelum buka kamera kita melihat-lihat dulu, mencari di sekitar sini, dan ternyata tidak ada. takutnya berbahaya ya, Ndra. Betul. Terus gimana ini, Bro? Kita nunggu. Suaranya ada di sebelah sini apa, Ndra? Hah? Suaranya nih lebih agak kedengeran lagi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun panjenengan berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. lancar rezekinya, Amin. dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Rabbal alamin. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, Suro ingin memberitahukan kepada panjenengan yang belum tahu dan mengingatkan bagi yang sudah tahu bahwasanya kita masih memiliki mustika antara kusuma dan mustika buah mahkota dewa. Ya, Akan tetapi untuk sementara waktu ini mustika tersebut masih ada di dalam tubuhnya Suro, Yandra. betul. Karena Suro dan Lendra sudah menyatukan beberapa mustika tersebut ke dalam tubuh Suro agar tidak terdeteksi oleh makhluk yang ada di sekitar sini, teman-teman. Karena dari apa yang telah kita dapatkan, kita mendapatkan petunjuk, teman-teman. Jadi kita tidak boleh membawa mustika ini, karena ketika kita membawa mustika ini, kita itu terlihat sangat mencolok. Jadi kita tidak akan bisa menemukan hutan, apa namanya, Suruh lupa. Hutan eh apa ya? Kok Lendra tiba-tiba iya ya, lupa? kok Suruh ngebleng ya, apa Ya, namanya? intinya hutan itulah. Iya, Gentawangi. Oh iya, Gentawangi. Ya, ke alas Gentawangi itu, teman-teman. Dan untuk mengakalinya ya terpaksa dan harus dimasukkan ke dalam tubuhnya Suro. Ya. Akan tetapi untuk daun kering dari pohon mahkota dewa sendiri, teman-teman, itu masih ada. Jadi bagi panjenengan yang menginginkannya bisa menghubungi nomor di sepanjang video ini. Dan ketika daun itu kita rebus, itu akan menjadi seperti ini. Ini seperti teh, teman-teman. Jadi kita sebut saja rebusan teh. Rebusannya, rebusan pohon. Pohon ya, bukan pohon, daun. Daun Mahkota mahkota dewa. dewa, teman. Teh seperti ini. Dan untuk menggunakannya juga sangatlah mudah. Cukup kita minumkan saja. Insya Allah apa yang menjadi penyakit panjenengan, badan kita juga akan menjadi lebih segar kembali. Ya. Mana? Astagfirullah. Ndra. Itu apa, Ro? Nggak tahu, Ndra. Astagfirullah. Kelihatan di kamera? Lihat kan? Itu siapa, Ro? Wah, jujur juga nggak tahu, Ndra. Ini dua makhluk yang sedang berkelahi. Sepertinya ini loh, Ndra, suara yang kita dengar loh. Iya. Pantas aja ya. Iya. Mereka, apa kita coba pisah, Ndra? Jangan dulu, Ro. Jangan dulu ya. Oh, dulu. Ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya ya. Nanti kalau kita Astagfirullah. memisahkannya itu malah Yang ini kalah, Ndra.
Bro. Hah? Yang di Apa? kiri Lendra saya pernah lihat, bro. Hah? Nggak asing yang di kiri. Ini nih, yang ini, Iya, yang hitam. yang ini nih. Iya, yang rambutnya hitam. Siapa Ndra? Perasaan kita baru lihat loh. Lendra nggak asing, bro. Iya ya. Ini, kamu ingat Raden Satryawinoto apa? Enggak Ndra. Raden Satria Winoto. Iya. Bentar. Kamu ingat? Mirip. Iya, Mirip Ndra. dari apa ya, pakaiannya. Iya, dari auranya juga seperti Raden ini. Kita bantu saja Pak. Iya. Oke. Udah, yuk. Iya. Bantu. Kita bisa saja. Raden. Astagfirullah. Raden. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, sosok tadi kemana Ndra? Nggak tahu. Ayo, Rok, samperin. Ya Ndra. Astagfirullah tadi. Iya. Astagfirullah. Raden. Astagfirullah Raden. Ya Allah. Suruh coba sadarin ya Ndra. Oke, Rok. Astagfirullah Raden. Sabar Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ini Raden. Bismillah. Mohon maaf ya Raden. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bagaimana Raden? Apakah jenengan agak mendingan? Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ini sepertinya, mohon maaf Raden, kita sedikit penasaran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada panjenengan? Apakah panjenengan bersedia masuk ke dalam reganya Suro agar Lendra bisa bertanya kepada Raden? Wah, iya Raden. Alhamdulillah. Ya. Ini Raden katanya beliau mau masuk ke dalam reganya Suro. Ya. Nanti kita tanyai, dan bila Raden memerlukan suatu bantuan, kita bantu ya Ndra. Oke. Siap. Suro siap Raden. Monggo Raden. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Raden. Raden tadi sedang diserang oleh siapa Raden? Dia adalah pengkhianat. Pengkhianat? Benar. Ya, apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Bagaimana kalian bisa ada di tempat ini? Ya, kita ingin membantu ayah kami Raden. Yang Ayah bernama kalian. Broto. Oh, ya, Raden. Ya, saya ingat. Astagfirullah. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin jika tidak ada kalian, saya tidak selamat. Iya Raden. Astagfirullah. Jadi, dia adalah sahabat lama saya. Sahabat Raden. Benar. Tapi kenapa dia nyerang Raden? Cukup panjang ceritanya. Akan tetapi akan saya ceritakan sedikit. Iya Raden. Karena mungkin kalian sudah menolong saya. Dan sebenarnya saya juga tidak ingin melibatkan kalian dalam masalah ini. Karena masalah ini terkait saya dengan dia. Tidak apa-apa Raden. Baiklah, jadi dia bernama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari.
Benar. Jadi Pangeran Antasari adalah sahabat saya sejak saya masih kecil. Sebelumnya Raden Antasari adalah pangeran dari sebuah kerajaan dan kita menjalin sebuah pertemanan saat saya masih kecil dan saya sudah sangat percaya kepada Antasari. Mohon maaf Raden, dia sahabat Raden dari kecil. Benar. Dan kenapa Raden bilang dia pengkhianat? Sedangkan Raden sudah mempercayai dia. Benar. Jadi awal mulanya Pangeran Antasari telah meminjam sebuah pusaka dari saya. Pusaka itu bernama Pusaka Bandayuda. Pusaka Bandayuda. Benar sekali. Pusaka Bandayuda adalah pusaka terkuat yang pernah saya miliki, berbeda dari semua pusaka yang pernah saya pegang dan saya miliki. Dan saat itu mengalami sebuah musibah di mana kerajaannya sedang porak-poranda. Saat itu pergi ke tempat saya dan dia juga meminta bantuan kepada saya. Saat itu saya meminjamkan pusaka yang maha sakti itu. Akan tetapi setelah sekian lama dia tidak mengembalikan kepada saya. Dan saat akan saya minta kembali, ambil kembali, ternyata dia sudah gelap mata. Saya dibawa ke tempat ini dan seperti yang kalian lihat, saya diajar oleh dia, sahabat saya sendiri. Astagfirullah. Saya tidak pernah menyangka, padahal dulunya saat saya susah, dialah yang membantu saya. Dan saat dia susah, saya berbalas budi dan saya membantu dia. Seperti itulah, dan sudah sangat lama kita menjalin persahabatan itu. Akan tetapi kali ini dia justru mengkhianati saya. Raden, mohon maaf Raden. Seterusnya kedepannya mau bagaimana Raden? Apakah Raden ingin merebut kembali, tetapi Raden dengan keadaan seperti ini? Saya akan berusaha untuk merebut kembali pusaka itu, karena pusaka itu jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti dia akan sangat berbahaya. Pusaka itu berbeda dengan pusaka lainnya. Jadi saat pemiliknya menginginkan untuk berbuat jahat atau berbuat tidak baik, maka pusaka itu akan menurutinya. Astagfirullah. Jadi tergantung siapa yang memegang pusaka itu. Dan bodohnya saya, saat ini dia memegang pusaka itu, sedangkan saya tidak. Saya kalah dengan pusaka milik saya sendiri yang telah digunakan oleh dia. Astagfirullah. Itu bukan kesalahan Raden, tapi niat Raden sudah baik, tetapi dia yang tega kepada Raden, mau melakukan seperti ini. Jadi apa ya, diriku juga enggak tega lihat Raden seperti ini, apalagi
dia sudah menyerang Raden seperti ini, bagaimana kalau Lendra bantu Raden saja dan Suro juga. Jangan Lendra, lebih baik kalian jangan ikut campur tentang masalah ini karena sangat berbahaya untuk kalian. Dan terlebih lagi saat ini kalian sedang ada mungkin tugas lain yang perlu kalian selesaikan. Apakah tidak apa jika kalian membantu saya? Pastinya tidak apa-apa Raden, karena dari awal Raden sudah membantu kami dan mungkin saat ini kami juga yang bisa membantu Raden. Sebenarnya saya sangat memerlukan bantuan dari orang lain. Akan tetapi tidak enak hati saya. Kalianlah yang harus menolong saya. Karena ini sangat berbahaya. Apa kalian yakin? Nggih, kami yakin Raden. Baiklah, jika kalian yakin, saya sangat memerlukan bantuan dari kalian. Dan apa Raden? Silakan bicara dulu Raden. Baiklah. Dan apakah kalian hanya berdua saja? Sebenarnya kami bertiga Raden. Dan satu lagi Tony itu sedang buang air besar Raden. Wah ya, saya mengerti. Silakan, apa yang ingin kau tanya? Lalu ini kita harus kemana Raden? Supaya kita bertemu dengan siapa tadi, sahabat Raden dan merebutnya kembali. Benar, dia bernama Antasari. Sekarang dia menguasai Bukit Penjalin. Bukit Penjalin. Jadi saat ini untuk bisa menemukan keberadaannya, kalian harus pergi ke Bukit Penjalin. Nggih, Raden. Apakah kalian sanggup? Bismillah, insya Allah kami sanggup Raden. Tetapi kalian harus berhati-hati karena bukan sembarang makhluk dan bukan sembarang pusaka yang akan kalian hadapi. Dari ujung selatan hingga ujung utara, Antasarilah yang menjadi pemimpin di tempat itu. Di Bukit Penjalin akan sangat mudah untuk kalian menemukannya dan akan sangat sulit bagi kalian untuk bisa masuk ke dalam bukit itu karena besar kemungkinan di bukit itu dijaga oleh banyak sekali bawahan dari Raden Antasari. Nggih. Pastinya kami selalu mengutamakan keselamatan kami Raden. Dan kami pastinya akan berjaga-jaga dari bahaya. Baiklah. Oh ya Raden, kita ke bukit apa tadi Raden? Bukit Penjalin. Ya, itu ke arah mana Raden? Seperti ini saja. Kalian tunggulah di sini. Saya akan pergi terlebih dahulu untuk membicarakan ini kepada istri saya. Nggih Raden. Saya akan ikut bersama kalian ke Bukit Penjalin itu. Nggih. Dan sembari menunggu saya, kalian juga menunggu
temanmu itu. Apa kau mengerti? Nggih Raden, mengerti. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada kalian karena sudah membantu saya dan sudah berkenan untuk menolong saya. Nggih Raden, tidak apa-apa. Yang seharusnya berterima kasih diriku Raden, karena Raden selalu membantu kami. Tidak mengapa. Terima kasih. Sebentar, saya akan pergi terlebih dahulu. Nggih Raden.